Nah, maka kata Rasulullah, sebelum mulai solat, tengok di telapak sendal itu, qazran au azan, ada enggak kotoran di situ? Kalau ada, falyamsahhu wal yusalli fihima. Kalau ada, cukup diusapkan saja, lalu solatlah pakai dua sendal itu. Nah, sepertinya dulu saya pernah jelaskan tentang bagaimana cara menghilangkan najis. Kok berbeda dengan ini? Dulu saya katakan kalau najisnya pertengahan, bagaimana cara mensucikannya? Harus dialirkan air. Kotoran binatang apakah masuk dalam kategori najis berat, najis sedang atau najis ringan? Kotoran masuk dalam kategori najis sedang. Yang cara mensucikannya harus dialirkan air. Ini kenapa nggak dialirkan air? Nah, bismillah teman-teman, yuk kita dukung channel teman kita, pejuang dakwah kita, Akbar Babus Salam, dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Insya Allah banyak kegiatan, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Nabi katakan, mandalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan saudaranya kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengannya. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis yang disusun oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram, dan kali ini babnya masih bab solat. Jadi hadis-hadis yang menjadi dalil dalam ibadah. Jadi kita baca dua pelajaran sekaligus, hadis sekaligus kita belajar fikih ya. Perhatikan baik-baik berdapat hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kita lanjutkan, hadis 215 dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Marsad Al-Ghanawi. Saya tidak bisa bercerita banyak tentang Abu Marsad Al-Ghanawi ini, karena kalau kita baca kitab pun jarang diceritakan profil daripada Abu Marsad Al-Ghanawi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kuburi, jangan salat mengarah ke kubur, wala tajlisu alaiha, dan jangan duduk di atasnya. Nya yang dimaksud adalah kubur. Hadis ini perlu didetailkan penjelasannya, karena hadis ini termasuk hadis yang paling diperdebatkan di tengah masyarakat, yang nanti akan berpengaruh apakah boleh solat jika di masjid itu di sekitarannya ada kuburan atau tidak. Di Medan, kalau Bapak ke Sumatera Utara ya, mungkin ada yang seorang Sumatera Utara, saya kebetulan orang Sumatera Utara. Sumatera Utara itu punya kebiasaan sebelah masjid itu kuburan. Baik depannya, belakangnya, sampingnya ya. Wallahu a'lam tujuannya apa. Biasanya tanah wakafnya dibagi dua langsung. Sebagian tanah wakafnya digunakan untuk masjid, sebagian lagi tanah wakafnya digunakan untuk kuburan. Dan memang kita sangat dianjurkan, kalau ada orang meninggal dunia itu paling dianjurkan untuk dikuburkan di tanah pekuburan ya. Jadi tidak begitu dianjurkan untuk dikuburkan di pekuburan yang terasing sendiri gitu. Mengapa? Karena tujuannya adalah agar setiap kali orang datang ke kuburan mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, orang dalam kubur itu semuanya mendapatkan keberkahan doa itu. Mungkin itulah alasan orang itu mengapa mereka memposisikannya dekat antara kuburan dengan masjid. Nah, mungkin setiap kali mereka lewat ke masjid, mereka mengucapkan salam untuk ahli kubur. Lalu hadis ini dipahami sebagian, ini perbedaannya. Sebagian memahami hadis ini
makna menghadap kubur itu bahwa baik sengaja ataupun tak sengaja. Sehingga ada yang tidak membolehkan jika di depan masjid itu ada kuburan. Nanti ada hadis-hadis lain lagi yang mendukung masalah ini. Namun ulama-ulama di dalam mensyarah makna daripada menghadap ini disangkut pautkan dengan hadis dan ayat yang lain. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gimana cara memahaminya? Di hadis yang lain dijelaskan bahwa ada orang kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini biasanya kuburan nabi-nabi mereka. Masa orang Nasrani dan Yahudi dan Nasrani punya nabi? Ya iya, mereka kan percaya kepada Allah. Mereka Bani Israel. Bani Israel itu paling banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Kuburan nabi mereka itu mereka jadikan masjid lalu sholat di atasnya. Kata Rasulullah, ini jangan dilakukan. Maka kata ulama dalam mensyarah hadis ini, yang dimaksud adalah menjadikan kuburan para nabi maupun orang soleh sebagai kiblat dalam solat. Itu yang tidak dibolehkan. Kalau kebetulan di situ ada kuburan dan di hadap masjid itu ada kuburan, maka tidak mengapa. Namun dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk tidak dilakukan. Khawatir orang-orang tidak mengerti, maka khawatir dia memuliakan orang isi kuburan itu, sehingga solatnya bermasalah nanti. Tidak dia menghadap Allah, tidak menghadap kiblat, tapi dikhawatirkan dia salah paham dengan kuburan yang ada di situ. Nah, jadi begitu. Maka mazhab Syafi'i memakruhkan, bukan melarang. Berarti membolehkan. Arti makruh itu tidak mengharamkan. Kalau sebaiknya enggak usah dilakukan. Untuk sebagai langkah hati-hati bagi orang yang tak mengerti. Nah, intinya kalau ada kuburan di sekitar masjid, maka itu tidak berpengaruh sama sekali. Maka banyak orang tidak mau sholat Masjid Raya Pekanbaru. Kenapa? Karena di situ ada kuburan. Siapa namanya? Sepekan itu. Lalu Masjid Raya Ar-Rahman, Masjid Agung Ar-Rahman, Masjid Agung Ar-Rahman yang di bawah flyover Nangka, di situ juga depannya ada kuburan. Juga di Masjid Muqaddis Pasar Dupa, depannya ada kuburan. Banyak yang tak mau masuk karena berbeda paham tentang masalah solat kuburan ini. Maka mayoritas ulama dalam masalah ini menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah menjadikan kuburan itu sebagai kiblat dalam solat, atau yang dihadapi dengan tujuan memuliakan isi kuburan itu. Tapi kalau kebetulan, bolehkah kita dekat masjid itu kita bangun kuburan orang-orang soleh? Boleh. Kenapa? Karena sahabat Nabi, saya lupa namanya, ada sahabat Nabi meninggal dunia, lalu dibangunlah dekat kuburannya tadi itu masjid. Ketika itu sekitar 300 orang sahabat hadir pada saat itu. Maka menunjukkan boleh. Enggak mungkin sahabat melarang jika itu tidak dibenarkan. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan ada juga yang menyanggah begini, bahwa kuburan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu dalam masjid. Memang mungkin dulu dia di kamar Sayyidah Aisyah, sekarang di kawasan itu masuk dalam kawasan masjid. Nah, lalu orang mengatakan itu adalah kuburan Rasulullah. Itu ada pengecualian karena ada hadis mengatakan bahwa seorang nabi itu di mana saja dia meninggal, disitulah dia dikuburkan. Jadi memang terjadi perdebatan di kalangan sahabat ketika Rasulullah meninggal dunia, di mana dikuburkan layaknya Rasulullah ini. Lama-lama lalu kemudian ada sahabat teringat Rasulullah pernah mengatakan itu, bahwa nabi itu di mana saja dia meninggal dunia, maka di situ dia dikuburkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamar Sayyidah Aisyah karena disitulah dia meninggal dunia. Nah, lalu meninggal Abu Bakar As-Siddiq dikuburkan juga di situ. Meninggal Umar bin Khattab juga dikuburkan di situ. Tapi diharamkan menjadikannya sebagai ruang solat. Nah, tapi keberadaan dia dalam masjid tidak jadi masalah. Buktinya sahabat-sahabat meletakkan kuburan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar
di kawasan masjid, dan generasi setelahnya memperluas masjid dan itu masuk dalam areal. Jadi itu tidak ada masalah di dalamnya. Yang jadi masalah adalah ketika menjadikan kuburan itu adalah kiblat di dalam solat. Itu dia. Baik. Hadis 216. Ada yang diskusi dulu masalah tadi? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Hadis 216 diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, tapi tak masuk dalam 7 besar. Walaupun banyak tapi tak masuk dalam 7 besar. Ya. Kisah Abu Sa'id Al-Khudri ini banyak bisa ditemukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa ahadukum ilal masjid." Kalau kalian pergi ke masjid. Tapi jangan bayangkan masjid sekarang seperti di zaman Rasulullah ya. Sekarang berkeramik ya, ada karpetnya. Ya, bahkan kita mau masuk halaman pun sudah dipaping blok ya. Ini jangan bayangkan seperti itu ya. Ya, ini gambarannya tidak sama. Ini masjid yang halamannya bahkan di dalamnya itu tidak seperti ini. Falyanzur, maka lihatlah. Fa in ra'a fi na'laihi, kalau dia melihat di 2 sendalnya. Ini kan maka tadi saya bilang kalau di sini kita pakai, nanti jadi dalil pula boleh masuk masjid pakai sendal ya. Sekarang kita kan kalau pakai sendal tentu enggak boleh lah karena kita ini terjaga. Tapi di gambaran hadis ini, kalau kalian ke masjid pakai sendal, lalu tengoklah di sendal itu sebelum mulai kalian sholat. Karena ya kendaraan orang-orang itu bukan mesin. Kendaraan orang-orang itu apa? Ya keledai, onta yang rentan, dan orang-orang beternak kambingnya rentan sekali, mohon maaf, kotoran-kotorannya itu ada di jalanan. Nah, maka kata Rasulullah sebelum mulai sholat, tengok di telapak sendal itu, qazran au azan, ada enggak kotoran di situ? Kalau ada, falyamsahhu wal yusalli fihima. Kalau ada, cukup diusapkan saja, lalu sholatlah pakai 2 sendal itu. Nah, sepertinya dulu saya pernah jelaskan tentang bagaimana cara menghilangkan najis. Kok berbeda dengan ini? Dulu saya katakan kalau najisnya pertengahan, bagaimana cara mensucikannya? Harus dialirkan air. Kotoran binatang apakah masuk dalam kategori najis berat, najis sedang atau najis ringan? Kotoran masuk dalam kategori najis sedang. Yang cara mensucikannya harus dialirkan air. Ini kenapa enggak dialirkan air? Nah, maka ada kaidah hukum namanya umumul balwa. Umumul balwa artinya hal yang tak dapat dihindari maka dia sifatnya dimaafkan. Contoh misalkan, ya di halaman Masjid Haram itu, nah, burung berterbang-terbangan di situ. Nah, tanpa bisa kita hindari, kadang kena ke kita. Bagaimana dengan sholat kita? Sebisa mungkin kita menghilangkannya, sudah masuk dalam kategori umumul balwa istilahnya. Contoh lain, kita hari rintik hujan, rintik hujan. Lalu kita pakai biasalah pakai sarung segala macam. Rintik-rintik hujan itu dia memercik ke pakaian kita. Kita ragu itu air jalan itu, entah hancing yang kencing di situ, entah apa, wallahu a'lam. Yang tahu kita tengok hitam-hitam ini, percikan-percikan itu hitam. Kita tidak bisa menghindarinya. Gimana menghindarinya? Kalau kita punya mobil, ya kita naik mobil ke masjidnya. Tapi kalau kita tak punya kendaraan gimana? Nah, maka hal yang tak bisa dihindari sebisa mungkin kita menghilangkannya. Maka jika di sendal ada kotoran, maka dilapkan, digesekkan ke tanah ataupun ke rumput,
maka walaupun sebisa mungkin kita menghilangkannya, mungkin masih ada baunya sedikit, mungkin sisanya masih ada bekasnya, maka boleh digunakan untuk solat. Dia masuk dalam kategori umumul balwa, hal yang tak bisa dihindari, sifatnya ma'fu anhu. Yang ma'fu anhu itu artinya yang dimaafkan, bisa disebabkan karena materinya sangat sedikit, bisa disebabkan karena hal yang tak dapat dihindari. Yang sangat sedikit itu pun ma'fu anhu. Nah, saya contohkan, misalkan kita ada jerawat, lalu kita lagi sholat nih, lagi enak-enak sholat, kita garuk, rupanya ada yang pecah. Nah, lalu tangan kita ada sedikit darah. Karena jumlahnya sangat sedikit, maka disifatnya ma'fu anhu. Nyamuk kah atau apakah itu, atau bisul yang tak jadi misalkan. Ya, biasa kita habis solat, selesai solat, tengok ada bercak, rupanya kita tengok ada bisul yang tak jadi. Tapi kalau udah jadi dia, banyak darahnya, nah itu tak bisa. Nah, itu dia, ini namanya ma'fu anhu. Misalkan kita panitia kurban nih, tapi kita bukan bagian yang menyembelih, ya, mungkin kita motong-motong, kena dikit-dikit lah darahnya itu yang mungkin sangat sedikit, maka sifatnya ma'fu anhu. Nah, maka kalau kita nanti mandi wajib, mercik-mercik dikit itu ma'fu anhu dia. Jangan pula mercik dikit aja pun dah kita ulang lagi, tak. Mercik-mercik dikit, air di lantai segala macam, itu sifatnya ma'fu anhu, tak jadi masalah, ya. Kadar sedikitnya berapa banyak? Nah, di sini ulama tak menyebutkan kadarnya. Nah, cuman ulama bilang asalkan kita menganggapnya banyak, banyaklah itu. Kalau kita menganggapnya sedikit, sedikit. Apa menurut kita sedikit? Nah, ada juga ulama mengatakan yang penting dia jangan sampai sebesar koin begitu. Tapi yang penting bagi kita sangat sedikit, ini cuma sedikit sekali, maka dia tak jadi. Maka karena ulama pun tak menyebutkan berapa mili, dia baru disebut sebagai banyak, begitu ya. Ya, kita ialah menganggap ini sangat sedikit, ini tidak apa-apa dah. Cuman kalau banyak, dia akan merubah hukum. Kita mandi, air kita menetes masuk lagi ke tempat mandi wajib, air mandi wajib kita. Banyak dia, sampo lah, apalah segala macam, berubah itu. Nah, maka dia bukan lagi tak ma'fu anhu, dia tak bisa digunakan untuk mandi wajib. Begitu dia. Nah, ini masalah sendal tadi, jangan samakan kondisinya seperti sekarang. Nah, kalau sekarang tinggal lepas sendalnya, justru pakai sendal kita ke dalam, marah orang. Nah, ini menunjukkan solat pakai sendal sah, ya. Jangan dibilang solat pakai sendal tidak sah. Solat pakai sendal, solat pakai sepatu, misalkan tengah lapang kita hari raya karena sepatu baru malas melepasnya, pakai aja. Nah, cuman tengok di bawah itu ada apa. Jangan-jangan pas jalan tadi karena baru sayang-sayang melangkahkan kaki, terinjak pula tai kucing. Nah, maka tapi nggak mungkin dicuci kan? Nggak mungkin dicuci. Di mana mau dicuci? Nggak ada air misalkan. Nah, maka digesekkan aja ke rumput atau ke debu. Nah, gitu dia. Nah, itu dia. Ada yang ingin diskusi masalah itu? Semangat kalian. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya. Hadis diriwayatkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hazihi shalah, salat yang kita kerjakan ini," kata Rasulullah, "la yasluhu fiha, tidak boleh ada di dalamnya syai'un min kalamin nas, satu kata pun yang itu ucapan bukan bacaan salat." Nah, jadi ceritanya begini, ada asbabul wurudnya, ada sahabat salat dia. Jadi saya tengok dulu asbabul wurudnya. Asbabul wurud tu kalau di Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau di hadis namanya asbabul wurud ya. Jadi ceritanya ada sahabat bersin dalam salat. Nah, bersin, lalu yang mendengar bersin itu entah apa, terkejut dia entah apa. Ya, jadi orang-orang melihat dia mengucapkan sesuatu ketika dia mendengar orang bersin, yarhamukallah katanya. Terus refleks mungkin, wallahu a'lam ya. Tak disebutkan di sini kenapa dia menyebutkan itu. Lalu orang-orang dalam sholat itu tengok dia. Nah, ini
Oh kok sahabat sholatnya nengok-nengok orang? Jadi kita mesti paham bahwa syariat itu turunnya pelan-pelan, enggak sekaligus. Enggak hari pertama Nabi Muhammad jadi Nabi syariat udah sempurna, enggak. Sholat itu pelan-pelan, ini boleh, ini tak boleh, enggak sekaligus semuanya. Jadi kita tengok kok sahabat, kok orang boleh nengok orang dalam sholat. Ini mungkin saat itu belum ada larangan itu. Nah, jadi nengok orang semuanya. Karena dia ditengok, marah dia, emosi dia tengok orang. Nah, dicek, mohon maaf kalau bahasa kitanya menggerutu lah dia. Kalau dibilang carut nanti tidak baik ya. Marah dia, keluarlah kata tak baik. Selesai sholat, itulah Rasulullah, kedengaran sama Rasulullah. Tapi ya Rasulullah tentu saja dia tak boleh langsung marah ya. Jadi Rasulullah SAW berceramahlah Rasulullah. Kata Rasulullah, ini hadis ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada ucapan di luar bacaan solat, kecuali kata Rasulullah, innama huwa, yang boleh di dalam itu adalah tasbih, takbir, bacaan Quran dan serupa dengan itu, seperti doa dan lain-lain. Ayat hadis ini menjelaskan ada hal yang dapat membatalkan solat, yaitu ketika ada kata yang itu bukan bacaan solat, bukan dia doa. Kalau doa tidak masalah. Imam baca ayat, misalkan imam baca ayat tentang azab, lalu kita beristiazah, Allahumma inni a'udzubika min zalika, enggak masalah, itu boleh, doa sifatnya. Nah, yang tak boleh itu adalah ucapan asing dari bacaan solat, meskipun satu huruf yang ada makna. Itu yang penting, ada makna. Saya contohkan, misalkan dia satu huruf cuma keluar tapi ada maknanya. Seperti pernah saya contohkan, dia ayam masuk ke rumah, dia baca bismillahnya, sinnya dipanjanginnya, bis. Tujuan sinnya itu banyak, ada supaya ayam itu lari. Maka dia udah masuk bahasa asing dalam solat itu. Nah, ada kesengajaan bahasa asing. Kalaupun ada ulama membolehkan begini ya, dia boleh mengeraskan bacaan solat untuk memberitahu orang kalau dia sedang solat, tapi bukan menambah. Dia bukan menambah, tapi dia cuma mengeraskan. Misalkan dia takbir nih, Assalamualaikum bu, Assalamualaikum. Bapaknya dekat pintu itu solat, Allahu Akbar. Tahu orang itu ada orang dalam lagi solat, dia tunggunya sampai selesai. Tapi tak boleh nambah. Kalau nambah, cuman bagaimana kalau tak sengaja terkejut? Di sini ada perbedaan pandangan ulama. Kalau terkejut, biasalah mak-mak mungkin latah, tiba-tiba jatuh cicak dari atas, ketepuk. Nasib baik tak mencarut dia. Tapi memang spontan dia. Bapak engkau, kata dia. Kan biasa ibu-ibu, bapak engkau, kata dia. Cuma tak sengaja dia. Apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan batal, tapi mayoritas ulama mengatakan itu tidak batal. Karena Allah katakan dua hal yang Allah tidak akan kasih hukum, tersilap dan terlupa. Ini tadi masuk dalam kategori tersilap. Tersilap itu enggak sengaja ya. Kalau sengaja itu enggak silap namanya. Ini tak sengaja berarti tersilap, dia itu namanya tak sengaja ya. Kata sengaja enggak ada hukum. Maka kita membunuh orang ada dua macam modelnya. Ada membunuh sengaja, ada membunuh tak sengaja. Membunuh sengaja memang kita ingin menyelenyapkan nyawa dia. Ada yang membunuh tak sengaja. Contohnya apa? Kita main panah, rupanya ada orang lagi buang air di situ, di semak-semak itu, rupanya mati dia. Atau kita lempar pohon, lempar mangga, agak runcing ujungnya, rupanya di bawah itu ada orang lagi nengok ke atas, jatuh ke dia, mati dia. Itu namanya membunuh tak sengaja. Tapi bunuh tak sengaja tetap ada bayar diat. Untuk saku hati bagi keluarga yang ditinggalkan tetap ada, supaya itu hukuman bagi orang yang terlena, tapi bukan dia tak berdosa, cuman dia cuma membayar diat saja. Diatnya ringan, tak besar. Kalau membunuh sengaja baru ada diatnya, dikisos.
Kalau keluarganya memaafkan, tidak usah dikisos, tapi dia tetap wajib membayar diat, dan diatnya itu besar, diatnya nggak kecil, diatnya besar. Nah, kecuali tak sanggup dia, nanti ada damai, begitulah kurang lebih bahasa kita. Nah, kembali ke kaji kita. Jadi kata Rasulullah, dalam solat ini tidak boleh ada bahasa asing. Nah, lalu ada ulama berbeda pandang tentang mu'allaf yang baru, dia baru ini nih, baru Islam ya, sebelum maghrib tadi, atau habis maghrib tadi Islam dia. Waktu maghrib masih ada, maka wajib dia solat selagi masih ada maghrib. Dia misalkan jam berapa dia tadi mu'allaf? Jam 7. Sekarang isya jam 7 berapa misalkan? Masih ada waktunya, maka wajib dia solat. Kan tak mungkin dia belajar bacaan solat lagi. Nah, maka di dalam mazhab Hanafi, ini mazhab Hanafi ya, membolehkan bahasa asing. Terjemahan daripada tadi. Nah, tapi ulama yang lain mengatakan begini ya, ada cara sebenarnya. Kita salinlah Al-Fatihah tadi ke dalam bahasa Latin, sebenarnya boleh. Ya, kan sambil dia belajar, dia belum belajar ya. Jadi kita salinkan misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kan bisa ditulis Latin. Kalau tidak sempat juga, nah dia wajib sholat loh. Kalau tak sholat dia berdosa dia. Apa jalan keluarnya? Tak bisa juga dia. Maka kita yang udah sholat, kita pimpin dia sholat. Kita jadi imam, dia makmum. Nanti dia ikutin aja gerakan kita. Al-Fatihah dia nggak bisa baca. Bisa nggak dia baca zikir-zikir aja? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu aja kau baca nanti ya. Pokoknya aku rukuk, kau ikut rukuk, kau bacaan kau Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, aku berdiri, kau pun berdiri juga. Aku baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masa itu aja nggak bisa dia. Nah, supaya dia, karena dia nggak ngerti gerakan. Kalau dia ngerti gerakan, lepaskan dia sendiri. Kalau dia tak ngerti gerakan sholat, dia belum belajar, maka dia. Tapi biasanya saya dulu sering memimpin mu'alaf ya. Saya ditugaskan dulu untuk membimbing mu'alaf di An-Nur. Itu mereka sebelum Islam mereka pelajari dulu. Biasanya begitu. Mereka pelajari bagaimana sholat, mereka pelajari seluk-beluk sebelum mereka Islam. Jadi tak mudah, tak sulit untuk ngajarinya. Minimal gerak-gerakannya mereka tahu. Wallahu a'lam. Ada yang diskusi? Tidak ada, kita lanjutkan lagi. Jadi itu termasuk hal yang membatalkan sholatnya. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah ini dah sering sekali saya jelaskan, adalah sahabat yang nomor 1 paling banyak meriwayatkan hadis. Hadisnya hampir 6.000 hadis yang dia riwayatkan. Meskipun dia dalam waktu singkat tak seperti sahabat lainnya, dia bersama Rasulullah itu cuma 3-4 tahun. Karena dia masuk Islam tahun ke-7, Rasulullah wafat di tahun ke-11. Nah, Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdus Syams, hamba matahari. Karena orang tuanya Majusi dan dia dulu awalnya beragama Majusinya. Setelah itu dia merubah nama, setelah Islam berubah menjadi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman nama dia. Lalu kemudian Rasulullah pernah menyebut dia anta Abu Hurairah. Kamu ini adalah bapaknya kucing ya. Hurairah itu kucing. Jadi bahasa Arab kucing itu ada 2. Hirun sama kitun. Kalau kitun itu kucing yang jinak dia. Itu biasanya kucing-kucing yang dipelihara, yang mahal harganya, itu kitun namanya. Kalau yang bekudis-kudis itu tuh ke Hurairah, Hirun namanya. Yang di jalan-jalan yang buang-buang orang itu Hirrah namanya. Nah, Hirrah dari asal Hirrah itulah Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini pernah mendengar Rasulullah ceramah tentang bagaimana mengasihi sesama makhluk Allah segala macam. Nampaknya kucing hampir mati lah. Hampir mati. Karena mungkin kehausan, kelaparan, kedinginan, dibawa dia, tangkap sama dia, diselimutinnya kucing itu, dikasihnya minum, kasihnya makan, bertahan hidup kucing itu. Lalu sehat kucing itu, dibawanya kemana-mana. Jadi orang tahunya Abu Hurairah ini kemana-mana bak kucing. Langsung kata Rasulullah, anta Abu Hurairah, kamu ini bapak kucing.
Setelah itu dia sukalah nama itu lengket pada diri dia. Karena Rasulullah pernah memberi gelar itu. Karena itu dia lebih suka dia dipanggil Abu Hurairah daripada Abdurrahman. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di akhir hayatnya dia menjadi gubernur di Bahrain. Bahrain ini ibu kotanya Doha. Ya. Jadi di zaman Umar bin Khattab dia ini pernah kena tegur karena dia ngajar hadis terus. Luar biasa banyak hadis yang dia ketahui. Karena dia kalau belajar sama Rasulullah itu enggak nunggu di majelis, dia nunggunya depan pintu Rasulullah. Jadi nanti Rasulullah pakai sendal dia yang meriwayatkan hadis. Bagaimana Rasulullah negur orang di jalan, ada hadis dari dia. Orang lain nunggu di masjid, dia tak mau nunggu masjid, ditunggunya depan pintu. Dia pengen tengok gimana Rasulullah melangkah, kalau sendal tu kaki mana dulu. Nah, akhirnya hadis dia banyak, Abu Hurairah ini. Jadi ketika di zaman Umar takut gara-gara dia ngajar hadis terus. Orang-orang lupa sama Quran gara-gara dia ngajar hadis terus. Kata Umar, berhentilah kamu ngajar hadis dulu. Nanti lupa orang sama Quran. Nah, sampai begitulah ini Abu Hurairah ini. Ya, orangnya kurus dan juga zikirnya luar biasa. Satu hari dia punya tasbih yang dia simpul-simpul dari benang, jumlah simpulannya itu sampai 1000. Dan dia berzikir sebelum tidur harus sampai zikirnya sebanyak 2000. Zikir dia tak boleh kurang dari 2000. Kalau enggak sampai 2000 enggak tidur dia. Dia sampai 2000. Tasbih yang dia gunakan pintilan-pintilan benang. Dipintil-pintil atau pintil-pintil ya. Apa itu dibungkul-bungkul gitu ya, apalah bahasa Indonesianya. Itu sampai 1000 biji apa itu. Allah, saya bahasa Indonesia saya kurang. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tasbih lirijal wa tasfiq linnisa. Laki-laki bertasbih, perempuan menepuk tangan. Ini hadis menjelaskan tentang apa isyarat yang diperbolehkan. Tadi kan tak boleh berbicara. Lalu apa isyarat yang boleh kita gunakan ketika terjadi sesuatu dalam solat? Baik dalam solat seperti berjamaah imamnya melakukan kesalahan, ataupun ada hal-hal lain yang mau ditegur ketika kita sedang solat. Kalau kita berbicara nanti batal solat. Ada orang buta misalkan, orang buta depan kita dia lewat, kita tahu 3 langkah lagi jatuh nih ke bawah lantai 3 nih. Tentu kita harus memberi isyarat. Nah, maka apa isyaratnya? Kata Rasulullah, bagi laki-laki bertasbih subhanallah, bagi perempuan tasfik. Nah, tasfik itu apa? Tasfik itu memukulkan. Ada yang mengatakan 2 jari, ya wallahu alam, kadang 2 jari ini enggak pula nanti keluar suaranya. Dipukulkan ke belakang tapak tangan kiri. Nah, intinya enggak mesti gini, kok gini-gini tak akan kedengaran suara. Ya kita yang penting kan suaranya keluar ini. Ya, bisa saja dengan cara yang lebih keras ataupun nanti ini supaya suaranya keluar. Nah, bagi laki-laki bertasbih subhanallah. Tapi kalau mudarat tidak cukup dengan subhanallah, maka jangan subhanallah. Maka kalau mudarat boleh menghentikan solat kalau harus, atau kalau tak perlu dihentikan solat, jangan dihentikan solat. Ada orang kalau kita biarkan masuk ke jurang dia, subhanallah tidak cukup, maka kita hentikan solat kita. Tapi kalau masih cukup dengan subhanallah, maka kita kasih isyarat subhanallah. Nah, begitu juga dengan imam. Imam itu manusia. Kalau dia keliru dalam solat, kalau bacaan diingatkan bacaannya. Tapi kalau nanti rukun atau gerakan-gerakan dia lupa, diingatkan dengan subhanallah. Selagi ada bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu repot mengingatkan. Tidak usah, ibu-ibu tidak urusan ibu-ibu, biar bapak aja. Dan itu pun yang mengingatkan imam, jangan semua jamaah yang mengingatkan. Nah, tentu yang di belakang imam itu yang paling berhak untuk mengingatkan. Nah, nanti semuanya mau ngingatin, akhirnya bingung imamnya. Nah, misalkan wadduha, bingung imamnya apa lagi sambungannya ya.
Semasjid itu walaili iza walaili, bingung dia. Yang mana satu beda pula nih yang ingatin itu. Rupanya jemaahnya pun ngantuk juga. Akhirnya dia pun bingung juga salahnya di mana gitu. Ngingatin salah pula. Nah, maka saya sering katakan di belakang imam itu dia semacam wakil imam. Suatu saat imam itu mana tahu nanti dia buang angin atau apa, kan harus digantikan. Kalau yang di belakang dia nggak ngerti gimana cara menggantikan imam, takut dia. Nggak mungkin orang saf ketiga maju ke depan untuk menggantikan. Tentu di belakang imam itu yang gantikan. Nanti imamnya, saya batal pak, lanjut pak, maju pak. Hah kata dia, batal sholatnya jadinya. Bingung dia. Nah, kalau dia ngerti, begitu imamnya keluar dari barisan, dia paham, oh batal imam. Cuman begini kata sebagian ulama, kalau imamnya ngerti, kalau imamnya yakin bahwa makmumnya ini nggak ngerti, kalau dia bubar ikut pula orang itu bubar, maka dia boleh ngelanjutin sholat dia untuk memimpin orang itu sholat supaya jangan bubar. Tapi sholat dia tak sah, sholat makmumnya sah. Dia harus sholat lagi untuk menjaga supaya jangan bubar. Nah, tapi kalau dia tahu jemaah ini kan udah belajar lama, dia ngerti lah ini, nah, maka dia keluar dari sholat. Tengoknya diam aja. Orang tuh tengok kelihatan bingung, pak maju pak, sebutin nama ya, pak apa, maju pak. Jadi gantikan saya jadi imam. Menggantikan imam itu tak mesti di posisi imam itu betul berdiri. Ya, asal maju dikit aja dibandingkan dengan jemaah yang lain ya cukup. Ya, jadi imam itu asalkan jangan sama aja, setara aja antara posisi makmum dengan imam. Lebih kan dikit posisi imamnya udah cukup sebenarnya. Mau tahu agak jauh pula posisi imamnya gitu ya. Nah, jadi kembali kita ke dalam pembahasan hadis ini, bahwa ini membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sebisa mungkin tidak mengeluarkan suara. Bahkan perempuan sama perempuan pun, dia imamnya perempuan, suara pun tetap harus dibatasi, tak seperti laki-laki. Laki-laki sebisa mungkin mengeraskan suaranya, bisa orang-orang serumah-rumah dengar semuanya. Nah, tapi perempuan ya, walaupun dia sama perempuan, itu enggak boleh pakai mic keluar. Ini mantang ibu-ibu sama ibu-ibu pakai mic keluar juga, ini enggak boleh. Nah, kalau masuk waktu sholat ibu-ibu enggak boleh qomat, enggak boleh azan, boleh cuma qomat. Nah, enggak ada bapak-bapak di sini datang, kita aja lah yang azan lagi, enggak boleh. Ibu cuma boleh qomat. Ya. Kalau ada bapak satu orang aja enggak boleh, qomat pun enggak boleh. Bapak tu azan, bapak tu qomat, bapak tu imam. Nah, ini sendirian bapak diundang lah ustaz ya. Jemaahnya perempuan semuanya. Ya dah, suruh ustaz tu azan. Enggak ada datang jemaah ustaz yang qomat. Enggak ada jemaah yang datang ustaz imam. Nah, kalau ada perempuan. Kalau tak ada laki-laki ya. Kalau cuma ada satu orang. Nah, kalau tak ada laki-laki sama sekali, baru perempuan boleh qomat, boleh imam. Nah, begitu. Nah, ada yang diskusi? Jadi tidak perlu ibu-ibu ke muka dan melangkah yang mana nih Pak? Ibu-ibu cukup di situ aja cukup. Kalau ibu-ibu sama ibu-ibu sholat tidak perlu sampai kemari loh Pak. Situ aja cukup. Lebihkan aja dikit sapnya dibandingkan ibu-ibu yang lain. Nanti kalau terlalu jauh ibu-ibu depan-depan nggak kedengaran pula nanti suaranya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut. Baik, batuk-batuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan oleh Mutraf bin Abdullah bin Asy-Syakhir, dari ayahnya, dia menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang salat, wa fi sadrihi, di dadanya, azizun, ada semacam suara menggelegak, disebabkan karena ini nih, tangisan, terseduh-seduh, apa ke bahasa kitanya itu, terisak-isak. Ka azizil mirjal minal buka, seperti menggelegak ini periuk yang lagi menggelegak, mendidih, minal buka, disebabkan karena menangis. Pertama, sebelum saya jawab pertanyaan ibu tadi, menangis dalam sholat
tidak membatalkan sholat. Bagaimana dengan ketawa dalam sholat? Nah, itu pula. Kadang kan banyak aja cerita lucu. Orang kita lagi sholat, orang lagi cerita lucu. Kalau masih cuma senyum-senyum, tidak batal sholat kita. Tapi kalau udah mengkikik sholat aja apanya, saking nahannya kik, nah itu batal sholat itu. Apalagi kalau terbahak-bahak, nah itu jauh lebih parah lagi. Nah, tangis tidak boleh meraung dalam sholat. Kalau meraung batal sholat. Meraung semua maunya dia, tidak boleh. Tapi kalau menahan tangis dalam sholat sampai terisak-isak, itu tidak batal sholat. Tapi jangan dilepaskan ya, yang dilepaskan tahan. Karena begini ya, mungkin kita tidak pernah. Saya pun dalam hidup saya sholat menangis itu masih bisa dihitung berapa kali dalam setahun. Mungkin ibu sini yang saya wallahu a'lam ya, mungkin setiap kali sholat nangis. Kalau saya masih bisa dihitung lah. Kenapa orang bisa nangis dalam sholat? Karena dia tahu apa yang dia baca dalam sholatnya. Dia tahu ayat itu tentang azab segala macam ya. Dia tahu dosa dia kena di situ, ayat itu kena ke dia, misalkan nangis dia. Nah, ketika kita sholat dapat ayat itu, maka kita akan menangis dalam sholat. Rasulullah itu biasa nangis dalam sholat. Nah, maka tangisan yang diperbolehkan adalah tangis yang tidak meraung. Dia tahan, apa ya bahasa kitanya, sampai ini dada ini semacam ada suara. Kan biasa kalau kita menahan itu, apalagi kalau di ujung-ujung tangis itu biasanya ya tinggal sedihnya aja lagi, tapi meraungnya udah habis. Nah, itu biasanya ada semacam suara di dada itu ya. Nah, ibu biasa ngalamin lah itu. Nah, tahu lah ibu-ibu itu ya. Ya silakan. Ini kisah karena kan saya juga punya teman jadi dia seorang imam juga. Habis itu posisi yang di belakang imam ini terkadang ada pula bapak-bapak itu suka di belakang imam juga. Jadi kami terkadang kan yang di samping, pas di belakang di samping kanan ada satu orang atau dua orang. Itu kalau seandainya imamnya kedatangan atau buang angin gitu Ustaz, boleh nggak kami yang nggak pas di belakang itu? Kalau bapak itu emang kenapa rupanya? Kalau bapak itu emang kenapa? Bapak itu tidak bisa. Oh, bapak itu tidak bisa. Tapi dia pengen di situ juga gitu. Imam ada juga teman ingatkan, tapi bapak itu marah. Iya, paham saya itu. Memang biasa kadang ya kita maklumin aja kalau ada tua itu kadang ada di Meranti dulu begitu. Jadi kata jemaahnya, Ustaz, di sini ini ada penghafal Quran 30 juz, tapi tidak boleh jadi imam. Karena nggak boleh sebelum mati bapak itu nggak ada yang boleh jadi imam kecuali dia. Datang pun sudes kemari nggak boleh jadi imam. Penting harus bapak itu jadi imam gitu. Ya mungkin dia yang bangun masjid, wallahu alam lah. Kan tidak begitu seharusnya. Jadi memang di belakang imam itu sakral itu. Dia posisinya sebagai pengganti imam. Nah, memaaf pingsan imamnya. Nah, jadi kalau ternyata memang kebetulan bapak ini semangatnya tinggi tapi ilmunya tidak ada, misal gitu ya. Ketika imamnya buang angin, pergi imamnya dari situ, dia pun diam aja. Nah, maka orang di sebelah bapak itu kiri kanan walaupun tak pas di belakang imam, dia boleh kok menggantikan. Tak jadi masalah. Tak mesti pas di belakang imam itu. Tapi seharusnya dia yang gantikan imam gitu. Nah, dan jangan sampai dua orang maju ya. Maka itu tadi saya katakan, gimana caranya diatur itu dengan baik jangan sampai dua orang maju. Nah, kalaupun dua orang maju, udah maju satu orang, satu lagi mundur lah. Jangan berkelahi pula di situ. Aku yang lebih layak dibandingkan dengan dia, jangan. Ya udah. Jangan pak dua-dua maju, ada dua lah mundur lagi. Kapan selesainya? Ayo udah. Bertahan satu, mundur satu gitu. Nah, ada ya pertanyaan ibu. Itu jadi ketawa jemaah lain nanti bisa batal sholat kalau begitu. Ketawa jemaah lain itu ketawa, ada mana anak nengok, apalagi anak nengok itu ketawa dia, batal sholat gitu. Dan biasanya heboh tuh nih ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu ini imam, kalau imam salah nanti dia yang heboh belakang, dia yang batal sholat, dia imam itu tidak batal sholatnya. Sampai imam. Pernah dulu terjadi imamnya lupa.
dia baru 3 rakaat salam dia salat Isya. Subhanallah, subhanallah kata jemaah. Dia pun lupa dia apa subhanallah apa nih kan imamnya. Manusia juga dia bisa dia kehilangan akal dia. Apalah salahku nih. Nggak dapat dia lagi no? Mau gimana kita coba? Dah assalamualaikum aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sederhana aja sebenarnya. Nanti jemaah yang di belakang dia ngingatin. Baru 3 Pak. Ya dia naik, Allahu Akbar, lanjutkan lagi walaupun ngomong tadi. 3 kata dia, ayo maju Pak. Naik 1 rakaat lagi. Selesai urusan, nanti tanggal sujud sahwi. Yang masalahnya ibu-ibu meromel belakang. Apa imam nih? Dia mulai maju ke depan bukanya tirai ngamuk-ngamuk dia. Akhirnya ibu-ibu itu batal sholatnya. Tensi naik tensi ibu itu. Ya, janganlah, biarlah. Ya, kalau dia udah belajar enggaklah kayak gitu. Itu biasanya. Ya, ibu-ibu yang tarawih aja ke masjid itu biasanya. Ya. Biasalah, kadang tarawih itu kan mungkin banyak masalah imam nih. Ya, dia 1 rakaat salam, dia 1 rakaat salam dia itu biasa. Imam itu jangan dicela kalau dia lupa sesekali. Tapi kalau udah sering dia lupa, baru kasih dia tegur dia. Pak Imam nampaknya capek kali, kita gantilah dulu ya. Gitu. Enggak, aku ini lagi banyak pikirannya kemarin, hari ini enggak ada pikiran aku lagi. Ada enggak apa-apa. Imam pun kalau lagi banyak pikiran, gantilah dulu yang lain. Karena yang dibimbing tuh kita mengimami orang ibadah banyak di belakang kita. Maka dalam keadaan terbaik, jadi imam itu tanggung jawabnya besar. Jadi imam itu yang paling penting bijaksana jadi imam. Tengok ke belakang. Bacaan ayat itu jangan semau imam aja. Dipilih sesuai dengan keadaan jamaah, bukan keadaan dia, tapi keadaan makmum. Tengok belakang. Bapak tu baru keluar rumah sakit tuh. Jangan panjang-panjang ayatnya. Bapak tu kemarin ngeluh naik asam uratnya, misalkan. Jangan panjang-panjang ayatnya. Pilihlah pendek-pendek. Nanti tak mau bapak tu ke masjid lagi. Disesuaikan. Itu kebijaksanaan imam ini. Tengok ini semuanya anak muda semuanya. Abang Yasin tu 1 rakaat. Kuat nih bapak nih, anak muda semuanya. Panjangkan. Begitu dia bijaksana. Wallahu a'lam. Ada yang diskusi lagi? Kalau tidak ada yang diskusi, kita sudah